Dan langsung saja pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk membahas lebih jauh bagaimana Kompolnas melihat kasus ini, langkah pengawasan yang dilakukan serta evaluasi terhadap sistem pengawasan di internal Polri. Telah terhubung bersama dengan kami Ketua Harian Kompolnas Bapak Arief Wicaksono Sudiotomo. Pak Arief, selamat sore. Ada Anissa dan juga Suza di studio. Terima kasih, selamat sore Mbak Anissa dan Mbak Rosa. Baik, Pak Arief, ini mencengangkan sekali begitu ya, menjadi perhatian publik karena lagi-lagi skandal narkoba melibatkan jajaran dari pihak kepolisian, terkhususnya adalah di Polres Bima Kota, bahkan Kapolres sampai ikut terlibat. Pak Arief, mungkin tanggapannya dari Kompolnas seperti apa dan juga laporan yang sudah diterima ataupun tindak lanjut begitu ya dari Kompolnas juga seperti apa, Pak Arief? Ya, pertama-tama kami mengucapkan prihatin ya, karena lagi dan lagi kembali kasus narkoba ini melibatkan aparat penegak hukum khususnya di Polres Bima Polda NTB. Karena yang kedua, kami juga mengucapkan apresiasi kepada keseriusan Bapak Kapolda ya untuk bisa mengungkap kasus ini. Sama-sama kita ketahui Kasat Serse Narkoba inisial M sudah dilaksanakan sidang PTDH dan kasus pidananya sudah dijalankan. Kemudian untuk Kapolres inisial DP sudah diambil alih oleh Propam Polri dan rencana akan menghadapi sidang kode etik dalam waktu dekat. Kemudian untuk permasalahan narkobanya sendiri sedang digulirkan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri. Demikian Mbak Sosa dan Mbak Anissa. Baik, nah beberapa fakta baru terungkap lagi Pak dalam pengungkapan kasus ini yang awalnya AKPM, Kasat Narkobanya berkembang lagi, ternyata ini Kapolresnya. Nah ternyata dalam Kapolresnya ini lagi, ketika dikembangkan lagi, ada temuan yang menarik, satu buah koper berwarna putih yang isinya berbagai jenis narkoba. Catatan saya menuliskan ada sabu, ekstasi, aprozolom, happy five dan juga ketamin. Pertanyaannya Pak, kok bisa sih Kapolres melakukan penyimpanan narkoba satu koper seperti ini biasanya dari pengalaman Bapak ya Pak, sepanjang Anda mengetahui, ini didapatkan dari mana? Dari kumpulan kasus-kasus yang diungkap, barang sitaan atau seperti apa Pak? Dan kenapa dipertahankan? Begini, ini dimungkinkan karena di Polda NTB begitu Kapolres dengan jajaran melaksanakan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, begitu barang bukti didapat, itu mestinya harus diperiksa di laboratorium forensik untuk menentukan apakah barang bukti tersebut masuk golongan satu yang penyalahgunanya bisa dipidana. Kemudian yang kedua, barang bukti yang didapat setelah diterbitkan SPDP kepada Jaksa Penuntut Umum, kemudian setelah melalui penelitian oleh Jaksa Penuntut Umum pasti akan disisihkan dan nanti akan dimusnahkan. Masalahnya di NTB Nusa Tenggara Barat itu tidak memiliki atau belum memiliki alat pemusnah barang bukti atau lapor, sehingga dengan demikian mereka akan membawa ke Polda terdekat. Polda terdekat dari NTB itu adalah Polda Bali. Nah, kita sama-sama mengetahui dari Bima di sana ada airport kecil, dari Lombok juga demikian ada airport yang lebih besar. Kalau dibawa ke Bali, Ngurah Rai itu kan memerlukan suatu perjalanan protokol yang ketat dalam pembawaan barang bukti. Barang bukti ini punya risiko. Yang risiko pertama, barang bukti tersebut dimungkinkan bisa disalahgunakan atau ditukar dengan barang lain yang serupa. Yang kedua, bisa saja dalam perjalanan si anggota yang membawa barang bukti itu menghadapi risiko pasti akan dijegat oleh banggar untuk bisa diiming-imingi dengan imbalan yang cukup fantastis. Jadi kalau memang Kapolres bisa memiliki barang bukti dalam jumlah sekoper, itu mungkin bisa dimungkinkan dari yang kami sampaikan tadi. Jadi barang buktinya dibawa ke Polda tetangga untuk dimusnahkan atau diperiksa di lapor. Demikian Mbak Anissa, Mbak Sus. Baik, pertanyaan lanjutannya Pak Arief, jika sampai ke Polda Bali saja ini memang cukup sulit begitu ya untuk ditembus, lantas mengapa barang ini juga bisa tiba begitu ditemukan di wilayah Tangerang? Apakah kemudian ada pihak-pihak tertentu menurut Anda yang kemudian melancarkan ataupun memuluskan jalannya dari adanya pengadaan dari narkoba ini, Pak Arief?
Ya, itu memang harus bisa dikembangkan. Yang pertama adalah dari barang bukti yang satu koper tadi dititipkan kepada Polwan yang di Polda Banten di Tangerang Selatan. Itu harus bisa didalami dan ini sedang dijalankan oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri. Yang kedua, dalam sidang kode etik yang akan dilaksanakan mungkin kalau tidak sesuai dengan jadwal akan dilaksanakan besok, itu dalam persidangan akan didalami oleh majelis hakim. Majelis hakim dari bagaimana barang bukti bisa dijadikan sampai berpindah ke tempat lain. Apakah dengan yang analisa kami yang pertama tadi, yaitu dalam hal membawa barang bukti ke Polda tetangga untuk diperiksa, dilapor ataupun dimusnahkan, yang disisikan itu bisa disalahgunakan atau ada hal lain. Jadi itu akan menunggu hasil lidik oleh Direktur Tindak Pidana Barreskrim Polri maupun dari hasil sidang kode etik terhadap AKBP Didik tadi. Demikian Mbak Anissa. Baik, Pak Arief, dalam kasus ini kita melihat ada pola jaringan, ada pola meningkat ya, ada dari AKPM pertama kemudian ke AKBP Didik. Nah, pertanyaan saya masih mungkin nggak sih Pak, kalau dalam kasus ini dikembangkan lagi ada polisi-polisi lain yang juga ternyata ikut bermain atau bahkan ke tingkat yang lebih tinggi, perwira tingginya? Benar. Jadi dalam skala yang lebih luas, yang jaringan yang disebutkan tadi, memang narkoba ini merupakan bahaya laten bagi anggota aparat penegak hukum, khususnya Polri, karena menawarkan suatu keuntungan yang luar biasa. Jadi ini berkali-kali kami sampaikan bahwa tindak pidana narkoba ini, apalagi dilakukan oleh petugas penegak hukum, apalagi oleh Polri, itu seharusnya harus dilaksanakan secara tuntas. Karena yang sekarang ketangkap itu hanya merupakan fenomena di gunung es, fenomena gunung es, jadi hanya sebagian kecil yang ketahuan. Kalaupun toh ketahuan, mestinya harus ditindak kode etik sesuai dengan peraturan Kapolri nomor 7 tahun 2022 maupun dengan proses pidana, karena Polri sendiri terkena peradilan umum. Jadi nanti ini akan bisa memberikan pembelajaran kepada seluruh anggota Polri yang ada di Republik ini. Demikian Mbak Anissa dan Mbak Susan. Baik, kita akan kawal bersama Pak, dan tentunya sangat menantikan bagaimana hasil dari sidang etik akan dilakukan terhadap AKBP DP dalam waktu dekat. Terima kasih untuk insight yang dibagikan Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arief Wicaksono. Salam sehat Bapak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih, salam sehat selalu.